Perkenalkan, nama saya Fadila Manik dari kelas 12 PS3 nomor 25. Di sini saya akan mempresentasikan materi di kelas 12 yaitu mengenai e-commerce. Tujuan pembelajaran atau yang ingin dicapai menguasai konsep pokok e-commerce dan instrumen pasar modal. Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce, yaitu dapat menjangkau audiensi di seluruh dunia. Yang kedua, dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya yang efisien. Yang ketiga, dapat menjangkau target konsumen tertentu. Selanjutnya, dari segi pandangan bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem terdiri atas: yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang keenam, kerugian yang tidak terduga. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Yang pertama, kemudahan dalam aktivitas jual beli. Yang kedua, memangkas biaya pemasaran. Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Yang keempat, dapat menjangkau target market yang lebih luas. Manfaat e-commerce bagi konsumen. Yang pertama yaitu ada konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah 24 jam sehari sepanjang tahun. Yang kedua, konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap baik dengan harga yang paling sesuai. Yang ketiga, konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce lainnya. Dampak positif e-commerce. Munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli secara tradisional. Yang kedua, e-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure. Yang ketiga, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global atau global reach. Yang keempat, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional atau operating cost. Dampak negatif dari adanya e-commerce. Potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Yang kedua, kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem. Yang selanjutnya, kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa autorisasi. Selanjutnya, kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor. Yang terakhir, kompetensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja. E-commerce menurut Sarwono dan Martareja pada tahun 2008 menjelaskan beberapa model. Yang pertama, model storefront. Yang kedua, model lelang. Yang ketiga, model portal. Yang keempat, model dynamic pricing. Yang selanjutnya, model online trading. Yang keenam, model online loan. Yang ketujuh, layanan perjalanan secara online. Yang kedelapan, belajar secara online atau e-learning. Yang selanjutnya, e-commerce menurut Ahmadi dan Hermawan tahun 2013 juga menjelaskan jenis transaksi e-commerce. Transaksi yang pertama yaitu customer to customer. Yang kedua, customer to business. Yang ketiga, business to customer. Yang keempat, customer to business. Yang kelima, collaborative commerce atau e-commerce. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.